teman-teman, kita duduk manis. Kita beribadah kepada Tuhan. Shalom anak-anak Glory Kids, shalom papa mama yang ada di rumah. Nah anak-anak, tidak terasa sebentar lagi kita mau masuk bulan Desember. Bulan dimana kita merayakan Natal. Wah anak-anak pasti senang ya. Kita akan memperingati hari kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah anak-anak, minggu ini kita akan memasuki minggu yang pertama menjelang hari Natal. Lause akan menyalakan lilin Advent yang pertama untuk kita. Nah anak-anak, biarlah di dalam minggu-minggu kita menjelang memperingati hari Natal, kita mengingat kembali betapa besar kasih Allah bagi setiap kita. Mari anak-anak, kita dengan hati yang penuh sukacita, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang dan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan nanti, biarlah firman-Mu akan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah anak-anak, Tuhan memberkati. Selamat pagi, shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Hari ini Lause Tuti mengajak Miss dari Playgroup dan TK Kristen Kalam Kudus Pekanbaru. Apa kabarnya Miss? Luar biasa. Bagaimana Miss? Luar biasa Miss. Iya, pasti yang di rumah juga luar biasa. Nah sekarang kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Miss ajak kita semuanya akan berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian Bapa ku datang padamu. Dengan penuh ucapan syukur kita akan nyanyikan pujian ini. Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Dengan penuh syukur katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, aku mau memuji Tuhan. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, pada pagi hari, pada siang hari, sore dan malam hari, aku mau memuji Tuhan. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan
mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Atas kebaikan-Mu. Anak dikasih Tuhan, setiap kita akan datang kepada Tuhan mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Seperti pujian ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur. Setiap hari, setiap jam, setiap detik Engkau memelihara kami. Dari pagi, siang, sore, dan malam hari, kami senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, di hari yang begitu indah Tuhan berikan kepada kami bersama-sama akan memuji Engkau. Kami bersama-sama akan bermazmur bagi nama-Mu. Dan juga kami menyediakan hati kami untuk diisi dengan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, di tempat kami masing-masing. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menopang, tangan Tuhan senantiasa menolong kami Tuhan. Dan Engkau berkenan atas setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak boleh duduk kembali. Anak-anakku dikasih Tuhan, setiap kita diciptakan Tuhan begitu berharga. Baik kita kecil, baik kita besar, baik kita memiliki badan yang pendek maupun yang tinggi, semua dicintainya. Dan setiap kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita begitu berharga. Mari dengan sukacita, dengan semangat kita nyanyikan pujian ini, big or small, dan bersama Tuhan aku bisa. Silahkan kita nyanyikan dengan semangat, berikan tepuk tangan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Hai-hai-hai-hai. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Mari kita bekerja, berkarya bagi Bekerja, kemuliaan-Nya. berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan, sa-sa-sa, aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Hey, 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 hey. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sekali lagi, sa-sa-sa, aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Hai-hai-hai-hai. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan Katakan aku sekali lagi, bisa. bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang mencintai dan menghargai setiap kita. Anak-anakku, ingat satu kata tadi ya, bahwa setiap kita dicintai dan dihargai Tuhan dengan kasih sayang yang luar biasa. Tetapi kita tidak boleh lengah, kita harus tetap tinggal bersama dengan Dia. Karena tinggal bersama dengan Yesus, menempel dengan firman-Nya, kita akan terus berbuah dan berkarya bagi kemuliaan-Nya. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini. Yesus pokok dan kita caranya. Ikuti gerakan yang ada di sini ya. Are you ready? Yesus pokok dan kita caranya.
kau berbuah. Dengan semangat, dengan sukacita, nyanyikan pujian ini lagi. Yesus pokok. Siapa kita? Dan kita carangnya. Harus bagaimana ya kalau jadi carang? Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Katakan, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Hai 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 ya. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Katakan, Yesus cintaku. Dia juga cinta setiap Yesus kita. cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Hai 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 ya. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yes, tinggal di dalamnya, pasti kita akan berbuah. Silahkan anak-anak duduk kembali. Anak-anakku, mari kita akan tenangkan hati kita. Kita akan merindukan firman Tuhan untuk boleh tinggal di dalam hidup kita. Tinggal dalam pikiran kita dan akan kita lakukan, akan kita kerjakan. Supaya kita boleh bertumbuh di dalamnya, mengenal Dia, mengenal cintanya, dan setelah itu kita boleh membagikan firman itu kepada mereka yang Tuhan juga cintai. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Allah rindu setiap kita agar kita merenungkan dan melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, kita minta agar Roh Kudus menolong setiap kita, agar firman Tuhan selalu kita tanam dalam hati kita. Dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, oh firman-Mu Tuhan aku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom anak-anak, masih semangat ya untuk sekolah minggu online? Tentu dong Lause. Oke anak-anak, bersama dengan Lause Gemi, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan tentang penyertaan Allah di tengah kesulitan. Kira-kira apa lagi ya yang akan kita pelajari tentang penyertaan Tuhan? Di dalam kesempatan ini, Lause mau mengajak untuk anak-anak membuka kitab. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4, ayat 1 sampai 7. Sebelum kita akan melanjutkan,
kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, kita lipat tangan tutup mata untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami di hari ini. Kami bisa bersekolah minggu, memuji Tuhan, dan sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah pada setiap kami, anak-anak-Mu, untuk dapat belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, tolong membuka hati dan juga telinga kami untuk dapat mendengar dan menaati firman Tuhan. Berikanlah kepada kami pengertian akan firman Tuhan yang disampaikan lause kami. Berkati setiap kami dan juga lause kami yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin anak-anak. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1-7 kita akan membaca. Bagi anak-anak yang bisa membaca silahkan membaca di rumah masing-masing. Bagi anak-anak yang belum, anak-anak bisa mendengar ya. Kali ini Lause mau mengajak anak-anak bersama-sama membaca firman Tuhan melalui sebuah tayangan video animasi yang akan Lause tampilkan sebagai berikut. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Terima kasih Tuhan. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya. Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, Tidak ada lagi bejana. lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan melalui tayangan video ya. Dari cerita tadi kita melihat ya anak-anak, di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7, di situ diceritakan ada seorang ibu janda yang memiliki 2 orang anak. Janda itu artinya adalah seorang istri yang suaminya sudah meninggal. Dan kita tahu, dijelaskan di dalam kitab ini bahwa ibu janda ini ternyata memiliki suami yang dulunya adalah seorang nabi. Dan kamu tahu anak-anak, ternyata di dalam kehidupan ibu janda nabi ini, ia mengalami kesulitan yang beruntun anak-anak. Kesulitan itu terus-menerus terjadi dan bisa dibilang kesulitannya bertubi-tubi ya anak-anak. Apa saja emangnya kesulitannya Lausi? Kalau kita tadi lihat, yang pertama anak-anak, ibu janda ini sudah ditinggal meninggal oleh suami yang dia kasihi. Berarti dalam kehidupannya ibu ini harus berjuang untuk memenuhi kebutuhannya.
dan juga untuk mencukupi segala hal yang diperlukan oleh anak-anak yang dia miliki. Lalu kesulitan berikutnya apa? Kesulitan berikutnya adalah ibu ini ternyata punya hutang dan dia belum bisa melunasi. Waduh, ini menjadi beban yang berat untuk ibu ini. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Bahkan ketika dia punya anak-anak dan dia tidak bisa membayar hutangnya, belum bisa membayar hutangnya, anak-anaknya terancam untuk dijadikan budak oleh penagih hutang yang setiap hari datang ke rumahnya. Aduh, kalau Lause membayangkan begitu sulitnya kehidupan ibu janda ini, anak-anak. Hidupnya penuh dengan rasa ketakutan. Kalau Lause ada di dalam posisi ibu janda itu, Lause juga sangat berbeban berat, bergumul begitu hebat. Tapi kita lihat apa yang dijelaskan di dalam kitab ini, anak-anak. Ibu janda ini bukan orang yang cepat putus asa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia tahu pada siapa dia meminta pertolongan. Tapi Lause kalau dipikir-pikir, ibu janda ini kan sudah berdoa. Sudah berusaha dong tentunya. Iya benar, Lause setuju. Tapi mengapa kok kesulitannya tidak segera berlalu? Kenapa kesulitannya terus ada? Kadang-kadang anak-anak, Tuhan memakai kesulitan yang dialami oleh umatnya supaya umatnya bisa semakin dekat kepada Dia. Dan mungkin kesulitan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan ibu janda supaya ibu janda dan anak-anaknya semakin bergantung kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita juga bisa mengalami hal seperti itu. Tapi ketika ibu janda itu tadi mengalami kesulitan yang tidak kunjung pergi, apa ya yang berikutnya dilakukan oleh ibu janda? Ternyata di tengah kesulitan yang dia alami, ibu janda tidak menjadi putus asa. Ibu janda tetap berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu beserta dan pasti akan menolongnya. Nah, anak-anak, ini adalah satu sikap yang bisa kita contoh ketika kita menghadapi kesulitan. Kita sebagai manusia tidak lepas daripada kesulitan. Dan kita harus percaya Tuhan yang kita sembah sanggup untuk menolong kita. Seperti ibu janda ini. Lalu, apa yang dilakukan oleh ibu janda ini? Apakah hanya berdoa saja? Tidak. Ibu janda ini tetap berusaha. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita melihat di situ ada usaha yang dilakukan oleh ibu janda. Dia tahu bahwa di wilayahnya ada seorang abdi Allah yang melayani umat Tuhan di situ. Dia datang meminta pertolongan Tuhan kepada abdi Allah itu. Siapa itu? Ya benar. Dia datang kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa masih ingat anak-anak? Ya, Nabi Elisa itu adalah murid Nabi Elia. Nabi Elia yang terangkat di surga. Nah, Tuhan juga memberi kuasa kepada Nabi Elisa untuk melakukan mujizat. Jadi, anak-anak, selanjutnya apa yang terjadi? Ibu janda itu datang kepada Nabi Elisa. Dia mengadukan segala sesuatu yang dia rasakan. Perkara hidupnya, kesulitannya dia adukan kepada Nabi Elisa. Dia percaya bahwa Nabi Elisa adalah perantara Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai untuk menolong setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Dia datang mengadukan segala sesuatu yang dialaminya. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang istri Nabi, namun suaminya sudah meninggal dan saat ini dia dalam keadaan kesulitan karena hutang dan penagih hutang, mau mengancam anaknya dijadikan budak. Dia katakan itu semua kepada Nabi Elisa. Dan apa yang terjadi, anak-anak? Ketika Nabi Elisa sudah mengetahui apa yang dialami oleh ibu janda ini, belas kasih yang daripada Tuhan muncul di dalam hati Nabi Elisa. Tentu atas pertolongan Tuhan, Nabi Elisa menyampaikan pesan. Tuhan bisa menolong
ibu janda ini dari apa yang dia miliki. Apa ya anak-anak yang dimiliki oleh ibu janda? Kamu tahu? Ya, benar. Ibu janda hanya memiliki sedikit minyak di dalam buli-bulinya. Buli-buli itu berarti seperti tempat wadah ya untuk menampung sesuatu. Kalau kamu mendengar di dalam Alkitab ada kata bejana, bejana juga sama ya, seperti wadah untuk menampung sesuatu. Dan kalau kamu bisa lihat sekarang, kalau kamu pernah dengar kata kendi atau guci, kira-kira seperti itulah. Tapi terbuat dari tanah liat. Nah, ibu janda itu hanya memiliki sedikit minyak di dalam buli-bulinya. Kira-kira, apakah minyak yang sedikit ini bisa melunasi hutang yang dia miliki? Kita lihat kelanjutan ceritanya anak-anak. Ketika ibu janda sudah menyampaikan semuanya kepada Nabi Elisa kemudian mengatakan bahwa dia harus melakukan sesuatu. Ibu janda itu diminta oleh Nabi Elisa untuk mengumpulkan bejana sebanyak-banyaknya dari tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Lalu setelah dia berhasil mengumpulkan, ibu janda disuruh untuk menutup pintu rumahnya dan kemudian menuangkan minyak yang ada di dalam buli-bulinya itu di setiap bejana-bejana kosong yang sudah dia pinjam dari tetangganya. Apa yang dilakukan oleh ibu janda? Ibu janda menunjukkan bukti imannya. Apa itu anak-anak? Dia melakukan tepat seperti apa yang sudah dipesankan oleh abdi Allah itu. Dia mulai mengajak anak-anaknya untuk meminjam bejana-bejana kosong yang dimiliki oleh tetangga yang ada di sekitarnya. Dengan sukacita, dengan pengharapan yang daripada Tuhan, ia pergi dari satu rumah ke rumah yang lain untuk meminjam bejana. Sampai akhirnya bejana-bejana kosong terkumpul di dalam rumahnya. Mungkin kalau lo sebayangkan, bejana-bejana itu begitu banyak di dalam rumahnya dan rumahnya penuh dengan bejana-bejana. Ada yang besar, ada yang kecil, namanya juga pinjam ya. Dan setelah itu apa yang dilakukan oleh ibu janda itu? Dia menutup pintu rumahnya dan dia mulai menuangkan minyak yang ada di dalam buli-bulinya itu ke setiap bejana yang kosong. Wah, apa ya yang akan terjadi anak-anak? Oh tunggu anak-anak, Lause tadi kan ada sedikit minyak ya di dalam buli-buli. Lause juga mau coba menuang sedikit minyak ini ke dalam 2 wadah yang Lause punya. Lause mau coba tuang, kira-kira minyak Lause tadi bisa nggak ya memenuhi 2 tempat ini? Yuk kita mau sama-sama lihat. Minyaknya hanya segini ya anak-anak. Apakah bisa memenuhi 2 wadah ini? Apakah 2 wadah ini bisa terpenuhi? Oh, ternyata cuma segitu anak-anak. Ternyata sudah habis, sudah kosong. Wah anak-anak, tadi kita sudah coba ya tuangkan minyak yang sedikit yang Lause miliki ke dalam 2 wadah yang Lause punya. Dan ternyata tidak bisa penuh anak-anak. Lalu bagaimana dengan kisah ibu janda yang ada di dalam Alkitab yang sudah kita baca? Ternyata berbeda ya anak-anak. Ada keajaiban yang Tuhan berikan, ada mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kesulitan yang dialami oleh ibu janda. Ketika ibu janda menuangkan minyak yang ada di dalam buli-bulinya itu ke setiap bejana kosong yang ada di rumahnya, rupanya minyak itu terus mengalir anak-anak. Minyak itu mengalir dan memenuhi setiap bejana-bejana yang kosong yang ada di dalam rumah ibu janda itu. Satu persatu bejana pun terisi penuh sampai akhirnya ibu janda bertanya kepada anaknya dan tidak ada lagi bejana yang tersisa.
Dan seketika itu apa yang terjadi? Minyak yang ada di dalam buli-buli ibu janda itu berhenti. Hati ibu janda menjadi bersyukur sekali. Dia bergembira, dia takjub dengan pekerjaan Tuhan. Tidak hanya dia, anak-anaknya pun kagum melihat apa yang dia lihat. Wah, kalau Lause ada di situ, Lause juga akan sangat bersyukur dan gembira. Karena kalau tadi kita coba, Lause Gaby coba, anak-anak lihat, ternyata minyak yang Lause miliki ketika dituang tidak bisa memenuhi 2 wadah saja. Kalau kita pikir dengan logika kita, akal sehat kita, secara manusiawi itu tidak akan bisa penuh. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa membuat minyak yang sedikit itu terus mengalir memenuhi bejana-bejana yang kosong, sampai semua bejana milik ibu janda menjadi penuh. Wah, itu luar biasa sekali ya anak-anak. Tuhan menyatakan penyertaannya, pertolongannya di tengah kesulitan yang dialami ibu janda ketika itu. Luar biasa sekali ya. Yang awalnya ibu janda itu sangat ketakutan dan sedih, ketika Tuhan bekerja di dalam waktunya, menyatakan kuasanya, menyatakan pertolongannya. Ibu janda itu bersyukur, bergembira, dan memiliki ketenangan hati. Akhirnya, minyak dijual, hasil uang untuk membayar hutang, dan mereka hidup dengan bahagia dari hasil lebihnya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini apa yang bisa kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita lihat dan kita dengar bersama? Kita belajar bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang selalu menyertai hidup kita. Dia adalah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai hidup kita. Dan itu sudah Allah nyatakan dan buktikan di dalam pengorbanannya. Dia rela menjadi manusia. Dia rela mati di kayu salib dan dia bangkit untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni kita dari dosa. Kita saat mengalami kesulitan hidup, kita harus belajar seperti ibu janda ini ya. Ibu janda yang mau taat dan juga berpengharapan di dalam Tuhan, yang mau berdoa dan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita juga bisa mengalami kesulitan ya. Tuhan mau kita juga datang kepada Dia. Tuhan mau kita berdoa dan menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Tentu ketika kita berdoa dan berharap, kita juga harus menunjukkan usaha kita. Tuhan tidak mau kita malas ya. Seperti ibu janda yang sudah berdoa dan berusaha, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan menunjukkan pertolongannya. Begitu juga dengan setiap kita. Tuhan juga akan menolong kita di dalam waktu Tuhan, dan Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari setiap kita saat menghadapi pergumulan hidup, kesulitan, mungkin kamu sulit dalam belajar, mungkin kamu menghadapi permasalahan dengan temanmu, kamu bermusuhan, ada konflik, ada permasalahan, atau mungkin kamu dimarahin oleh orang tuamu, ditegur oleh gurumu, tugas-tugasmu banyak, kesulitan yang kamu alami, kamu rasa kamu gak bisa lakukan, kamu gak bisa hadapi. Datang kepada Tuhan, percaya dan beriman kepada Tuhan, dan kamu tidak akan kecewa. Ingat ini, pegang janji Tuhan ini. Tuhan akan selalu menyertai kita di tengah keadaan sulit yang kita alami. Ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita. Kita akan sama-sama buka di dalam kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Demikian firman Tuhan yang dapat Lause sampaikan.
Kiranya setiap kita dapat senantiasa menaati Tuhan dan dapat semakin mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Kami percaya di dalam setiap keadaan kehidupan kami, baik itu suka atau duka, Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, biarlah melalui setiap peristiwa hidup kami, di dalam kesulitan kami, ajari kami Tuhan untuk dapat terus mengandalkan Engkau, berharap dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Kami mau semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami tidak datang kepada Tuhan, kami lari kepada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kami memilih hal yang salah, kami memilih untuk meninggalkan Tuhan, kami tidak berdoa kepada Tuhan, kami tidak beribadah kepada Tuhan, dan kami malah memilih untuk datang kepada dosa. Ampuni kami Tuhan, kami mau menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak sanggup. Oleh sebab itu, Roh Kudus Tuhan, tolonglah mampukan kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bagaimana Allah menyertai setiap umatnya. Bahkan ketika umat Tuhan mengalami kesulitan. Biarlah anak-anak setiap kita boleh mengimani terus bahwa Allah adalah Allah yang setia. Allah tidak pernah membiarkan umatnya di dalam kesulitan. Nah anak-anak, hari ini Lause secara khusus ya mau memanggil semua anak-anak dan juga Lause-Lause yang berulang tahun di bulan November. Hari ini Lause ingin mendoakan bagi setiap anak-anak dan Lause yang berulang tahun di bulan ini. Yuk kita lihat dulu siapa aja yang berulang tahun di bulan November. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Anak-anak, mari kita sama-sama berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mengucap syukur atas berkat-Mu, atas kasih setia-Mu, terkhusus kepada anak-anak yang berulang tahun di bulan November dan juga untuk setiap Lause. Tuhan, kiranya Engkau yang terus menunjukkan kasih setia-Mu kepada setiap anak-anak dan Lause. Biarlah di dalam hari demi hari mereka menjalani hari, terus bersama dengan Tuhan, maju bersama dengan Tuhan, dan mereka boleh terus bertumbuh serupa seperti Kristus. Tuhan, inilah kerinduan setiap kami. Tuhan yang terus memberkati keluarga mereka. Tuhan yang juga boleh memberkati pekerjaan Lause-Lause semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak,
jangan lupa kita masih ikut beribadah di dalam ibadah Glory Kids minggu depan. Ajak semua teman-teman, ajak papa mama juga untuk ikut beribadah. Sampai ketemu anak-anak, bye-bye.